pesta Minggu Kerahiman Ilahi, marilah kita bersama-sama mendoakan Rosario Koronta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
memperingati pesta kerahiman ilahi. Santa Faustina menerima pesan kerahiman ilahi dari Kristus yang harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Kristus memintanya untuk menjadi rasul kerahiman ilahi, menjadi teladan belas kasih kepada sesama, menjadi alatnya untuk menegaskan kembali rencana belas kasih Allah bagi dunia. Seluruh hidupnya, sesuai teladan Kristus, akan menjadi suatu kurban hidup yang diperuntukkan bagi orang lain. Menanggapi permintaan Tuhan Yesus, Santa Faustina dengan rela mempersembahkan penderitaan pribadinya dalam persatuan dengannya sebagai silih atas dosa-dosa manusia dalam hidup sehari-hari. Ia akan menjadi pelaku belas kasih, pembawa sukacita dan damai bagi sesama. Dan dengan menulis mengenai kerahiman ilahi, ia mendorong orang lain untuk mengandalkan Yesus, dan dengan demikian mempersiapkan dunia bagi kedatangannya kembali. Perayaan Ekaristi akan dilayani oleh Bapak Uskup Agung Yohanes Harun Juwono, Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, dan Romo Antonius Edi Prasetyo SCY. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita agar dapat mengikuti perayaan ini dengan hikmat. Umat dipersilahkan berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pembukaan Misericordias. Quoniam
beata nostra, memo fuit nostri, unia in aeternum misericordias eius. Misericordias Domini, in aeternum cantator. Misericordias Domini, in aeternum cantator. Misericordias Sicut erat in principio Dominorum et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Misericordias Domini, in aeternum cantator. Misericordias Domini, in aeternum cantator. Misericordias Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Intensi misa kita pada perayaan Ekaristi ini bersama pasangan suami istri Antonius Dwi Gianto dan Maria Yeni Indarti, mama dan anak-anak mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama hidup perkawinan. Semoga pasangan ini senantiasa dilimpahi berkat Tuhan, diberikan kesehatan jiwa raga, dan semoga mereka juga menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Mendoakan arwah bersama keluarga Budi Santoso, mendoakan Bapak Hippolytus Hadi Susanto dan Ibu Bernardine S. Tuningsih. Bersama Ibu Catherine Hans, anak-anak dan cucu mendoakan arwah Bapak Paulus Hans Rabitan, Bapak Thomas Yusuf Setiawan, Ibu Rosa Mulyono, Bapak Kristo Makcik Ramitan, Ibu Sicilia Tili Taslim. Bersama keluarga Anwar Salim mendoakan arwah Papa Suherman, Superman, Ibu Lindawati Tansil, Edi Suryanto Salim, dan Saudari Netawati Arnoldus Bonifasius Salim. Semoga mereka semua beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan. Bapak Uskup, Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak para suster yang terkasih, kita memasuki Minggu Paskah yang kedua, dan bersama perayaan ini kita juga bersama seluruh gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Tanda syukur dan terima kasih kita atas kebaikan Allah yang luar biasa, yang senantiasa mencintai kita sekalipun kita seringkali kurang setia. Tuhan setia pada kita semua dalam kasih-Nya dan berkehendak senantiasa menyelamatkan kita.
juga melalui Santa Faustina yang menerima pesan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa pada para pendosa yang malang. Pada hari itu lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Bapak Uskup yang terkasih, kita juga diberikan gambaran tentang kerahiman ilahi yang disimbolkan dengan darah dan air. Pikiran kita segera melayang pada kesaksian yang diberikan oleh Santo Yohanes pengarang Injil ketika seorang prajurit di Kalvari menikam lambung Kristus dengan tombak dan melihat darah dan air memancar darinya. Darah mengingatkan kita akan kurban salib dan anugerah Ekaristi. Air mensimbolkan, melambangkan bukan saja pembaptisan, melainkan juga karunia Roh Kudus yang kaya di dalam kerahiman. Maka pada Minggu Kerahiman Ilahi kita akan mendengar wujud Sri Paus juga, yaitu wujud Sri Paus, wujud gereja universal, budaya perdamaian, dan tindak non-kekerasan. Kita berdoa semoga makin subur dan berkembanglah kedamaian dan budaya non-kekerasan yang dibarengi dengan upaya mengurangi penggunaan senjata baik oleh negara-negara maupun warga masyarakat. Wujud gereja Indonesia yaitu kepercayaan diri kaum muda. Kita berdoa semoga kaum muda sadar bahwa keasikannya dengan dunia digital dan fasilitas online bisa membuat mereka terisolasi dalam dunianya sendiri. Semoga mereka dianugerahi keberanian untuk menemukan kembali rasa percaya diri dan kemauan untuk memperluas relasi dan pergaulannya juga di dunia offline. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita persiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dengan merendahkan diri dan mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita agar kita pantas di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami menyembah
Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan Pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami, betapa agung kerahiman-Mu terhadap kami semua. Kami mohon dengarkanlah doa-doa kami yang kami panjatkan dalam intensi misa pada hari ini, juga semua kerinduan dan harapan yang tersimpan dalam hati kami, karena Engkau adalah Allah Maha Rahim, penuh belas kasih terhadap kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah
tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kesetiaannya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu beroleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Hari Minggu, kerahiman ilahi. Wahyu Allah melalui Santa Faustina menghendaki agar kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahim, yang kerahimannya ditunjukkan melalui Yesus Putranya, dan marilah kita juga berbelas kasih Maha Murah seperti Allah Maha Murah kepada kita
kita berbelas kasih kepada sesama. Allah kita Maha Rahim. Kalau kita melihat sejarah bangsa-bangsa bagaimana mereka mengenal yang Maha Kuasa, seperti juga nenek moyang kita dahulu, mereka mengimani yang Maha Kuasa itu sebagai yang menakutkan, sebagai yang pembalas dendam, penuntut korban. Karena itu nenek moyang kita dulu memberi sesaji kepada yang disebut yang Maha Tinggi, yang menguasai hidup manusia. Sesaji diusahakan dengan berbagai kelengkapan yang sempurna, yang terbaik. Sesaji yang baik akan diterima, dan setelah diterima dianugerahkan, dibalas kepada yang mempersembahkan sesaji itu kesejahteraan. Tetapi kalau sesajinya tidak baik, yang diyakini Maha Tinggi itu akan membalas dendam dengan mengirim bencana, dengan mengirim penyakit, dengan mengirim kesengsaraan. Bahkan ada bangsa-bangsa yang meyakini bahwa korban yang sejati itu adalah manusia yang paling gagah atau paling cantik. Abraham contohnya terpengaruh dengan pemikiran bangsa-bangsa di sekitarnya. Ia ingin mempersembahkan anaknya. Dalam kekristenan, pemikiran itu sebetulnya sungguh terbalik. Allah bukan penuntut korban, Allah bukan penuntut sesaji, Allah bukan pembalas dendam, Allah bukan penghukum, Allah Maha Rahim. Dan dalam kerahimannya, justru Allah yang mengorbankan diri, justru Allah yang mempersembahkan diri kepada manusia. Allah dalam kerahimannya yang total, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, tanpa melihat jasa, tanpa melihat apakah kita sudah berlaku baik atau kita masih berdosa. Allah memberikan hidupnya sendiri. Dalam memberikan hidupnya melalui putranya, Allah bahkan menghancurkan dirinya sendiri, mempersembahkan tubuh dan darahnya menjadi makanan dan minuman kita. Allah bukan yang asing, tinggal jauh di dunia antah berantah dan tidak terikat, tidak terkait dengan kehidupan manusia. Bukan. Allah ingin menjadi satu dengan kita agar kita dapat menjadi satu dengan Dia. Dalam menjadi satu dengan kita, Allah ingin diperlakukan bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Dan itulah dalam Ekaristi. Yesus memberikan tubuh dan darahnya agar kita makan, agar spiritnya, rohnya, tubuh dan darahnya, jiwa raganya menyatu dengan kita. Agar kita sehidup, semati, sepikir, senasib, sepenanggungan dengan Dia, yang adalah Putra Allah, yang telah berkenan kepada Bapa, agar kita sama seperti Dia, karena kita saudara dan saudarinya, berkenan juga kepada Allah, dan karena itu dijadikan bagian tak terpisahkan dari hidup Allah. Allah kita tidak menghendaki penderitaan sedikit pun bagi manusia.
Allah bukan pendendam, penghukum, pengirim bencana, pengirim penyakit. Allah menghendaki kesejahteraan, Allah menghendaki kehidupan. Ketika Allah mengutus Yesus putranya, sabdanya, ungkapan keseluruhan dirinya, Allah menginginkan keselamatan manusia. Selamatkanlah manusia. Dan Yesus sehati sepikir dengan Allah yang Maha Rahim melaksanakan penyelamatan itu dengan sepenuh jiwa raganya, pun kalau harus menderita, pun kalau harus mati disalib. Yesus tidak mundur, tidak berbeda, tidak menyimpang dari jalan Allah, dari kehendak Allah. Allah yang Maha Rahim menghendaki keselamatan. Yesus melakukannya dengan sepenuh jiwa raga, dengan sangat rela, pun kalau harus mati disalib. Jadi kehendak Allah bukan supaya Yesus mati disalib, tetapi kehendak Allah adalah agar manusia selamat. Bahwa Allah tidak menghendaki penderitaan terbukti dengan membangkitkan Yesus dari kematian. Penderitaan dienyahkan, kematian dilenyapkan, kematian tidak berdaya di hadapan Allah yang Maha Rahim, yang hanya menghendaki kebaikan itu. Yesus bangkit menghidupi hidup baru, hidup yang tidak sama seperti hidup sebelumnya. Hidup Yesus sebelumnya sama persis dengan hidup kita. Terbatas, terkurung dalam keterbatasan tubuh, dalam ruang, dalam waktu. Yesus bisa sakit, bisa menderita, bisa mati. Tetapi setelah kebangkitan, karena menghidupi hidup baru, dia bisa tiba-tiba muncul, pun kalau pintu dan jendela terkunci. Tidak bisa lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh keterbatasan fisik yang fana. Dalam bacaan kedua tadi kita mendengarkan kehidupan seperti itu akan menjadi warisan kita yang percaya kepadanya. Kita akan menerima warisan kehidupan yang tidak dapat mati lagi. Kehidupan baru di dalam Allah. Kehidupan yang bebas dari segala keterbatasan. Kerahiman Allah dihidupi oleh para rasul dengan mengasihi semua orang tanpa kecuali dan tanpa pamrih. Bacaan pertama barangkali menakutkan bagi kita. Padahal itu adalah kehidupan gereja yang ideal. Para rasul dan orang-orang lain saling membagi harta. Tak seorang pun kekurangan. Kalau kita baca dengan baik apa yang ditulis oleh Lukas dalam kisah para rasul, mereka tak seorang pun kekurangan. Karena saling membagi harta. Ungkapan yang mau mengatakan sehati sejiwa. Ungkapan yang mau mengatakan bahwa semua orang yang percaya adalah bagian tak terpisahkan dari diri seseorang. Dan karena itu tak seorang pun kekurangan. Gereja yang ideal ini yang sering disebut sebagai gereja komunitas basis yang seharusnya dihidupi oleh semua orang yang percaya kepada Kristus, yang seringkali ditafsirkan menakutkan karena seakan-akan orang tidak boleh lagi mempunyai harta milik sendiri karena segala sesuatu harus menjadi milik bersama. Tetapi kalau kita baca dengan baik atau kita dengar dengan baik, sebetulnya orang tetap dimungkinkan atau diizinkan memiliki
hartanya masing-masing. Mereka membagi roti di rumah-rumah kaum beriman. Mereka masih memiliki rumah sendiri, memiliki harta sendiri. Hanya karena mereka sehati sejiwa. Orang lain bukan saingan, orang lain bukan orang asing, orang lain adalah bagian tak terpisahkan dari dirinya. Bahasa Lukas, orang lain menjadi saudara dan saudari. Saudara dan saudari menjadi visi keuskupan kita 10 tahun ke depan. Kita ini saudara dan saudari Kristus. Dan karena itu adalah seperti Kristus jalan, kebenaran dan hidup, garam dan terang dunia, sakramen keselamatan bagi semua ciptaan. Saudara dan saudari Kristus karena Kristus memang sudah menganggap kita sebagai saudara dan saudarinya. Bukan hanya ketika di depan kubur mengatakan kepada Maria Magdalena, jangan menyentuh aku karena aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Allah Bapanya Yesus, Yesus putra Allah, tetapi disebut Bapakku dan Bapamu kepada perempuan yang ada di depan kubur Yesus itu. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku agar menungguku di Galilea. Para rasul disebut saudara-saudara. Tetapi sekali lagi bukan hanya para rasul. Perempuan di depan kubur Yesus pun disebut saudarinya. Karena Allah adalah Bapanya Yesus dan Bapamu, Bapanya perempuan itu. Dalam Yesus tidak ada diskriminasi. Dalam Yesus tidak ada pembedaan gender. Dalam Yesus tidak ada pengikut kelas 1 atau kelas 2. Dalam Yesus kasih Allah total, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih untuk semua orang. Karena itu mari kita menghidupi spiritualitas arah dasar pastoral kita Keuskupan Agung Palembang ini, berkenan kepada Allah. Ini juga pesan Yesus kepada Santa Faustina, agar kerahiman Allah itu kita hidupi, kita bagikan kepada sesama kita. Berkenan kepada Allah seperti Kristus. Kristus sejak awal sudah berkenan kepada Allah. Inilah putraku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Berkenan dalam hal bagaimana? Karena melakukan kehendak Allah. Karena sehati sepikir dengan Allah. Karena menghidupi kasih Allah. Yesus berkenan. Kita, saudara dan saudari Yesus, hendaknya seperti Yesus. Juga dalam hal hidup kita, penuh kebaikan, sedemikian sehingga kita berkenan kepada Allah, membahagiakan Allah, membuat Allah bersuka cita atas kita yang adalah anak-anak Allah di dalam Kristus Putra Tunggalnya. Dengan itu maka kerahiman Allah bukan hanya objek devosi, pemujaan, melainkan kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari, dirasakan oleh semua orang yang ada bersama dengan kita. Siapapun, tanpa pamrih, tanpa kecuali, tanpa pilih kasih. Saudara-saudari yang terkasih, semoga karena menghidupi kerahiman Allah, suasana hidup kita, baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, ada damai sejahtera bagimu yang diucapkan oleh Yesus begitu dia bangkit menemui para rasul, damai sejahtera bagimu.
tidak ada kekerasan, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita, sedemikian sehingga hanya ada persaudaraan sejati karena setiap orang adalah bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Damai sejahtera bagimu, semoga bukan sabda yang kita dengarkan lalu hilang, tetapi kita dengarkan, kita hidupi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan gambar-gambar kerahiman ilahi. Marilah berdoa. Kita diundang berdiri. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada Santa Faustina, Rasul kerahiman-Mu, untuk melukiskan gambar kerahiman-Mu seperti saat Engkau menampakkan dirimu kepadanya. Engkau menghendaki pula agar di bawah lukisan itu diberi tulisan Yesus, Engkau andalanku, dan agar lukisan itu dihormati di seluruh dunia. Kami bersyukur bahwa saat ini pada Minggu Pesta Kerahiman Ilahi, kami boleh menghormati lukisan kerahiman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar lukisan yang menggambarkan kerahiman-Mu diberkati dalam upacara resmi pada hari Minggu kedua setelah Paskah, yaitu Minggu Kerahiman Ilahi. Kami mohon agar ini pun Engkau berkenan bahwa kami mengadakan upacara yang Dikau kehendaki. Maka sudilah Engkau berkenan memberkati lukisan-lukisan kerahiman ilahi ini dengan berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan pemberkatan lukisan kerahiman ini, berkatilah pula mereka yang menghormati gambar kerahiman-Mu. Semoga devosi yang terarah pada kerahiman Bapa menyelamatkan kami semua, orang berdosa ini, dan bujukan dan cengkeraman yang jahat dari dosa serta denda dosa. Semoga sebab Engkaulah Yesus Tuhan dan andalanku, kini dan sepanjang masa. Amin. Engkau adalah
kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimahkamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Bagi para umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita berdoa. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami pencobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita berdoa. Kobarkanlah semangat dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Kami, ya Tuhan. Bersama pasangan suami istri Antonius Dwi Widianto dan Maria Yeni Indarti, Mama dan anak-anak mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama hidup perkawinan. Semoga pasangan ini senantiasa dilimpahi berkat Tuhan, diberi kesehatan jiwa raga. Semoga mereka juga menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Mendoakan arah bersama keluarga Budi Santoso untuk Bapak Hippolytus Hadi Susanto, Ibu Bernadine Estuningsih. Bersama Ibu Catherine Hans, anak-anak dan cucu mendoakan Bapak Paulus Hans Rapitan, Bapak Thomas Yusuf Setiawan, Ibu Rosa Mulyono, Bapak Kristo Majik Ramitan, Ibu Sisilia Tili Salim. Bersama keluarga Anwar Salim mendoakan arwah Bapak Suparman, Ibu Lindawati Tansil, Edi Suryanto Salim, Saudari Nedawati Arnoldus Bonufasius Salim. Kita doakan juga anggota keluarga kita, terutama mereka yang sudah dipanggil Allah, mereka yang sedang sakit. Semoga kerahiman Allah mendengarkan doa-doa kita dan menganugerahkan kebahagiaan serta kesejahteraan bagi yang kita doakan.
Marilah berdoa. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antar kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahan
Mari berdoa saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu dan persembahan kami semua. Semoga setelah diperbaharui dengan mengakui nama-Mu dan menerima pembaptisan, kami semua dapat mencapai kebahagiaan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada hari-hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah Anak Domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang melimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mata kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus dan Uskup Agung kami Bapak Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Kita menjawab 3 kali. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita menyanyikan doa yang diajarkan oleh penyelamat kita kepada kita. Datanglah
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Dikau Putra Tunggalnya. Tuhan, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Haleluya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga rahmat sakramen Paskah yang telah kami terima terus bekerja di dalam hati kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. 1. Ibu, bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 2. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Thomas Maria Billy Kamarubun, putra dari almarhum Bapak Fran Regis Kamarubun, dan Ibu Meliana Magdalena Chandra, warga lingkungan Maria Goretti, dengan Lorencia Melvin, putri dari Bapak Yakobus Alwi, dan Ibu Cornelia Lili, dari lingkungan Benediktus Tasi Santo Markus Kepayang, Paroki Santo Stefanus Martir Curug. Rencana perkawinan tanggal 6 Mei 2023 di Gereja Stasi Santo Markus Kepayang, Paroki Santo Stefanus Martir Curug. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melaporkan kepada pastor paroki. Ketiga, jadwal pertemuan Warakauri atau biasa kita sebut Ibu Mandiri, pertemuan rutin dilaksanakan pada tanggal 18 April pukul 4 sore di ruang Angela Marici. 4. Bagi umat yang membeli gambar kerahiman yang dipesan, dipersilahkan mengambil kepada petugas setelah misa selesai. Saudari-saudara yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi.
Yang Mulia Monsinyor Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Yang terhormat Romo Yosef Sutrisno Amirullah, Romo Paroki Samprades, dan Romo Antonius Edi Prasetyo, Romo Rekan. Yang terhormat jajaran DPP yang dikomandani oleh Bapak Dionysius Darwis Kuswanto. Bapak Ibu umat Allah yang terkasih di dalam Kristus, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Bapak Uskup yang telah bersedia memimpin ibadat Ekaristi dalam rangka Pesta Kerahiman Ilahi tahun ini. Terima kasih juga kepada Romo Yosef dan Romo Edi yang telah mendampingi Bapak Uskup di dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih juga untuk jajaran DPP yang telah memberikan kesempatan kepada kami Devosan Kerahiman Ilahi Sanprades menyelenggarakan rangkaian acara kami mulai dari novena hari pertama sejak Jumat Agung sampai dengan hari ke-9 terakhir kemarin, ditutupi dengan upacara pengakuan dosa, dan akhirnya pada hari ini kita merayakan Pesta Kerahiman Ilahi bersama-sama. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para petugas liturgi, adik-adik misdinar, para prodiakon, petugas tata laksana dari lingkungan Yosef, tim multimedia, dan juga anggota paduan suara gabungan dari Devosan Kerahiman Ilahi dan umat dari lingkungan Yohanes Pemandi dan Petrus II yang telah menyumbangkan suara mereka untuk semaraknya Pesta Kerahiman Ilahi hari ini. Bapak Ibu, kami memohon maaf jika ada kekurangan sana-sini dalam penyelenggaraan Pesta Kerahiman tahun ini karena keterbatasan kami sebagai manusia. Dan yang terakhir, kami mengundang setelah misa ini Bapak Uskup, para Romo, para suster, jajaran DPP yang ada, para petugas parodiakon, tim multimedia, tata laksana, dan juga anggota paduan suara untuk menuju ke Balai Paroki. Kita akan mengadakan ramah tamah sederhana. Demikian, terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat Pesta Kerahiman dan selamat pagi. Pertama-tama selamat Paskah kepada kita semua, pada Anda sekalian. Dan selamat hari Minggu Kerahiman Ilahi. Kerahiman Ilahi berarti kebaikan Allah yang harus kita rayakan dalam kehidupan kita, maka semoga tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi pelecehan, atau tidak ada lagi perendahan martabat kemanusiaan dalam kehidupan rumah tangga ataupun lingkungan masyarakat kita. Semoga ada damai sejahtera, ada persaudaraan sejati, dan ada kerahiman kedamaian. Kita syukuri Allah kita yang maha baik, dan mari kita mohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, juga semua anggota keluarga Anda dimanapun berada, semua orang yang kita kasih, yang kita doakan dan kita layani, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya.